Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Chandra yang saya hormati. Saya Sahid dari kelas Friendly Tree akan menjelaskan pengertian PPh 21 dan kemudian akan menjelaskan juga cara perhitungan PPh 21 bagi karyawan tetap yang mendapatkan uang lembur dan premi asuransi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai penjelasan yang pertama, yaitu pengertian PPh 21 itu sendiri. Yaitu PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pribadi subjek pajak dalam negeri atau disebut juga dengan wajib pajak. Pembayar PPh disebut sebagai wajib pajak dan hal yang dibayarkan disebut sebagai objek pajak. Objek pajak sendiri adalah dalam definisinya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi pajak PPh 21 ini adalah pajak yang dihasilkan dari penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan lain sebagainya dalam bentuk apapun dengan yang masih berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dia, jasa ataupun kegiatan yang dilakukan, dan yang melakukannya adalah subjek pajak itu sendiri, subjek pajak dalam negeri atau disebut juga dengan wajib pajak. Pembayar PPh disebut wajib pajak dan orang yang membayar PPh tersebut atau wajib pajak tersebut akan membayarkan pajak yang disebut juga sebagai objek pajak. Objek pajak itu sendiri bisa berupa bangunan atau apapun dan itu diterima dan diperoleh oleh wajib pajak itu sendiri, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Jadi nggak hanya di Indonesia saja, tapi orang luar pun apabila dia menghasilkan, atau jangankan orang luar, tapi orang Indonesia yang menghasilkan berpenghasilan dari luar Indonesia pun akan terkena pajak juga. Yang selanjutnya adalah pengertian wajib pajak orang pribadi atau WPOP. WPOP adalah setiap orang yang menerima penghasilan atau dikenakan pajak secara personal. Berdasarkan profesinya, WPOP diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari usaha. Yang kedua, WPOP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Kemudian yang ketiga adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan. Perbedaan dari ketiga ini apa? Yang pertama mungkin sudah jelas karena di situ penghasilannya didapat dari usaha, baik usaha dagang ataupun jasa. Berarti perolehan si wajib pajak orang pribadi itu dari hasil dia berwirausaha, baik usaha dagang ataupun membuka usaha jasa. Yang kedua, penghasilan dari pekerjaan bebas, berarti pekerjaan bebas tapi halal untuk dia. Yang pertama halal, pekerjaan bebasnya halal, baik dan tidak ada sangkut pautnya dengan larangan dari agama pula, dan itu bisa berupa pekerjaan entah sebagai montir lah, kan itu kan berarti kan pekerjaan juga, tapi itu kan pekerjaan umum. Pekerjaan bebas mungkin guru, itu mungkin bisa saja. Dan yang ketiga adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan. Nah, ini pekerjaan ini yang ketiga itu pekerjaan umum, mungkin bisa lebih banyak kan, pekerjaan kantor, kerja administrasi atau seperti PNS. Nah, itulah perbedaannya. Dan masuk yang kedua, yaitu menghitung PPh 21 uang lembur. Cara menghitung PPh 21 untuk uang lembur itu mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pajak per Strip 32 garis miring PJ garis miring 2015 pasal 3
Pihak yang wajib yang wajib menjadi peserta pajak pribadi adalah pegawai, pensiunan, non pegawai, anggota dewan komisaris, dan mantan pegawai. Itulah yang menjadi pihak wajib yang menjadi peserta. Jadi peserta yang pihak wajib yang bisa menjadi peserta pajak pribadi itu yang bisa disebutkan. Masuk yang ketiga yaitu elemen-elemen pajak penghasilan 21 atau PPh 21. Yang pertama ada biaya jabatan, biaya pensiun, BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan, dan yang terakhir ada penghasilan kena pajak dan tidak kena pajak. Jadi itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan yang untuk pertama, dan masuk ke penjelasan kedua akan saya jelaskan yaitu mengenai cara perhitungan PPh 21 bagi karyawan tetap yang mendapatkan uang lembur dan premi asuransi. Baik, masuk ke penjelasan yang kedua yaitu perhitungan PPh 21 pegawai tetap menerima uang lembur dan premi asuransi. Contoh PPh 21 pegawai tetap menerima uang lembur dan premi asuransi dalam contoh kasus yang pertama yaitu ada seorang karyawati yang bernama Ibu Iha Hapsari dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak pada PT Sinar Unggul. Suami dari Iha Hapsari merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Iha Hapsari menerima gaji sebesar 5 juta rupiah sebulan, sedangkan dan kemudian PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000 sebulan. Iha Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar 50.000 rupiah sebulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawan setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Iha Hapsari membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% untuk premi jaminan kecelakaan dan 0,3% untuk jaminan kematian dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Iha Hapsari juga menerima uang lembur overtime sebesar 2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji dari si Ibu Iha Hapsari ini sebesar 5.000 juta rupiah ini ditambah dengan gaji lembur atau gaji overtime-nya sebesar 2 juta rupiah. Belum ditambah dengan premi jaminan kecelakaan yang ia bayarkan sebesar 50.000 sebulan dan premi jaminan kematian 15.000. Kenapa premi jaminannya 15.000? Sekarang kalau dia memiliki gaji sebesar 5 juta, sedangkan premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh Ibu Iha Hapsari ini sebesar 0,30%, berarti 5 juta dari 0,30% nya itu sebesar 15.000. Semua yang sudah terdaftar dijumlahkan dengan jumlah yang dan mendapatkan hasil sebesar 7.065.000 untuk penghasilan bruto atau penghasilan kotornya sebesar 7 juta. Dan penghasilan kotor ini akan dikurangi. Yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dari gaji kotor. Gaji kotor 7.065.000
65.000 dikali dengan 5% mendapatkan hasil sebesar 353.250 rupiah, dan mendapatkan iuran pensiun bukan mendapatkan, mohon maaf, tapi dia akan membayar juga uang iuran pensiunnya sebesar 50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 100.000. Dapat dari mana? Dari hasil perkalian gaji Ibu IH yang 5 juta ini dengan jaminan hari tuanya sebesar 2% dari gaji. Setelah mendapatkan semuanya, dari gaji kotor yang telah dikalikan dengan biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua, total seluruhnya menjadi 532.250 rupiah. Kenapa hasil yang di bawahnya menjadi 6.561.750? Karena 7.065.000 rupiah itu hanya dikalikan untuk mendapatkan hasil dari biaya jabatan, tapi tetap yang 7.065.000 itu akan dikurangi dengan pengurangan yang sudah ada di situ menjadi 6.561.750 rupiah, dan itu adalah penghasilan neto sebulan atau gaji bersih selama sebulan yang didapatkan Ibu IH Hapsari itu. Sekarang kita akan sudah mengetahui gaji sebulan, gaji per bulan dari Ibu IH, dan kita mencari penghasilan gaji selama setahun. Untuk mendapatkan hasilnya dengan cara gaji yang sebulan itu dikalikan dengan 12 bulan, karena satu tahun itu ada 12. 6.561.750 rupiah dikalikan dengan 12 bulan jadi 78.741.000 rupiah. Itu hasil untuk PTKP 1 tahun. Wajib pajak sendiri atau wajib pajak yang harus Ibu IH keluarkan yaitu sebesar 54 juta rupiah. Kemudian dari hasil PTKP setahun itu dikurangi dengan wajib pajak pribadinya yaitu sebesar 54 juta dan mendapatkan hasil yaitu penghasilan kena pajak setahun sebesar 24.741.000 rupiah. Untuk perhitungan PPh pasal 21 terhutang, kita ambil dari penghasilan kena pajak selama setahun itu dikalikan 5%, karena PPh karena hasil yang dia dapatkan penghasilannya itu 24.741 itu mendapatkan potongan 5% karena 5% itu untuk penghasilan sampai dengan 50 juta saja. Berarti kita potong penghasilan si ibu ini dengan potongan 5%. Dapatlah potongannya sebesar 1.237.50 rupiah. Kemudian kita ingin mencari lagi yaitu PPh pasal 21 bulan Januarinya. Berapakah kira-kira? Dari hasil dari PPh pasal 21 yang terutang itu kita bagikan lagi 1.237.50 rupiah itu dibagi 12 dan mendapatkan hasil sebesar 103.087 rupiah. Catatan, karena suami IH Hapsari menerima atau memperoleh penghasilan besarnya PTKP Ibu IH Hapsari adalah PTKP untuk dia. Jadi makanya kenapa PTKP-nya tidak digabungkan atau tidak ada PTKP milik suami, karena suami Ibu IH menerima atau memperoleh penghasilan sendiri dan besarnya PTKP yang ditanggung dari perusahaan itu hanya untuk Ibu IH itu sendiri. Itu adalah contoh kasus yang pertama yang bisa saya jelaskan.
Baik, contoh untuk kasus yang kedua akan saya jelaskan. Untuk contoh kasus yang kedua, yang di sini ada seorang pegawai karyawati yang bernama Lucy, adalah seorang karyawati di PT Maju Pantang Mundur. Status sudah menikah dan belum memiliki anak. Gaji pokok yang diterima Lucy adalah 8.500.000 per bulan. Mohon maaf dari saya ini belum membenarkan tulisannya. Sementara itu, Lucy rutin membayar iuran pensiun per bulannya sebesar 50.000. Pada bulan Januari 2020, Lucy mendapatkan uang lembur sebesar 2 juta. Berapakah PPh yang harus dibayar oleh Lucy? Kita tidak tahu gaji pokoknya sebesar 8.500.000. Dia mendapatkan uang lembur sebesar atau uang overtime-nya itu sebesar 2 juta. Premi asuransi kecelakaan kerjanya 2.300.000 dan premi asuransi kematian sebesar 3.200.000. Kenapa tidak ada di soal? Karena ini dicantumkan oleh perusahaan tersebut, jadi tidak dicantumkan dalam soal karena mungkin ada kesalahan karena saya tidak melihat. Namun tetap di sininya dia mendapatkan premi asuransi kecelakaan sebesar 2.300.000 dan premi asuransi kematian dari perusahaan tersebut sebesar 3.200.000. Jadi pendapatan Lucy selama sebulan adalah 16 juta. Akan dikurangi oleh pengurangan mulai dari biaya jabatan, iuran pensiun. Namun biaya jabatan tidak diambil dari hasil pendapatan Lucy, tidak seperti yang pada contoh kasus yang pertama. Karena di sini sudah terdata biaya tidak juga nih, ini biaya asuransi dan biaya bensin, iuran pensiun ini juga sama seperti yang biaya premi asuransi yang dikenakan saja, karena tidak dicantumkan, tapi ini sudah ada dari perusahaan tersebut. Dijumlahkanlah pengurangannya, dan inilah komponen pengurangannya. Totalnya sebesar 550.000 dari jumlah yang ini, dan 16 juta ini hasil gaji Lucy sebulan itu dikurangi 550.000. Kalau total penghasilan selama sebulan itu total bersihnya atau penghasilan bersihnya sebesar 15.450 juta. Bagaimana cara menghitung gaji bersih setahun ya? Yaitu yang pertama 15 juta itu yang selama sebulan yang sudah gaji bersih dikalikan selama 12 bulan, hasilnya 185.400.000 rupiah. Kemudian hitungan penghasilan PTKP kena pajak. Yang pertama untuk dirinya sendiri yaitu 54 juta dan tambahan satu yaitu suami sebesar 4.500. Nah, kenapa yang di sini suaminya dimasukkan? Karena suami Lucy mungkin tidak bekerja atau bisa saja penghasilan yang dia hasilkan tidak untuk dirinya sendiri, dan Lucy pun menanggung biaya tambahan yaitu untuk biaya tambahan suaminya. Jumlah ini ditambahkan dan mendapatkan hasil sebesar 58.500.000 rupiah. 185.400.000 rupiah ini akan dikurangi oleh 58.500.000 rupiah hasil dari penambahan hitungan penghasilan tidak kena pajak, dan mendapatkan hasil penghasilan kena pajak setahunnya itu sebesar 126.900.000 rupiah. Masuk ke hitungan PPh 21 per hutang setahun, setahun dulu. Yang pertama, karena penghasilannya 126.900.000 berarti dia terkena pajak PPh 21, terkena PPh 21 nya 2. Yang pertama penghasilan yang sebesar 50 juta dengan potongan 5%, dan potongan yang kedua adalah potongan berpenghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta dan besar potongannya adalah 15%. Yang pertama kita potong dulu dari 126.900 ini dipotong 50 juta. Nah, 50 juta
dipotong dengan 5% menjadi 2.500.000, sedangkan sisa dari potongan yang 50% ini sebesar 6.900.000 akan dipotong dengan 15% dan mendapatkan hasil 11.535.000. Total dari ini akan ditambahkan dan menjadi total PPh 21 terutang setahun sebesar 14.035.000 rupiah. Kemudian masuk ke hitungan PPh 21 terutang untuk yang sebulannya. Kita ambil dari PPh 21 terutang setahunnya itu dan kita bagi lagi dengan 12 bulan sehingga mendapatkan hasil sebesar 1.169.583 rupiah. Karena di belakangnya koma 3 kita bulatkan ke bawah saja, jadi 1.169.583 rupiah. Hampir kurang lebih 1.169.500 rupiah. Jadi PPh yang harus dibayar Lucy pada bulan Januari 2020 adalah 1.169.583 rupiah. Itulah contoh dari kasus yang kedua yang bisa saya jelaskan. Memang sedikit berbeda dengan contoh kasus yang pertama, namun di sini saya juga yang kasus kedua tidak terlalu teliti dalam mengambil materinya. Dari ini juga materinya saya ambil dari internet. Jadi saya mohon maaf atas kekurangannya dan mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan, terutama bahasa yang kurang jelas. Sekian dari saya Kosim. Saya Kosim pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.